Mulai bulan Maret 2024, kebijakan ini akan diterapkan di semua sekolah. Sebelum menonton video ini, silakan subscribe video ini karena setiap bulannya kami akan memberikan bonus pulsa sebanyak Rp100.000 untuk satu pemenang jika channel ini sudah mencapai 100.000 subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini, channel Zona Guru. Zona literasi dan informasi seputar dunia guru. Baik Bapak Ibu dimanapun Anda berada, mudah-mudahan yang menonton video ini kami doakan sehat selalu, kemudian dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Nah Bapak Ibu, pada video kali ini kita akan membahas salah satu kebijakan pemerintah yang akan diterapkan di bulan Maret ini ya, yaitu kebijakan tentang kurikulum merdeka yang akan digantikan menjadi kurikulum nasional. Bagaimana penjelasannya kita akan bahas pada video kali ini. Nah Bapak Ibu, berita ini kami ambil dari salah satu media online yang cukup ternama dengan judul mulai Maret 2024 kurikulum merdeka akan diganti dengan kurikulum nasional. Benarkah demikian? Kita akan bahas pada video kali ini. Nah Bapak Ibu dimanapun Anda berada, kabar yang menyebutkan adanya rencana kurikulum merdeka yang akan diganti dengan kurikulum nasional pada bulan Maret ini itu sedang menyebar luas di berbagai media sosial ya. Bahkan di grup kita sudah ada gambar yang akan menggantikan kurikulum merdeka dengan kurikulum nasional. Nah, benarkah informasi tersebut? Kita akan bahas pada video kali ini Bapak Ibu. Nah, informasi pertama kali itu diunggah di salah satu platform media sosial ya pada malam Selasa tanggal 28 bulan lalu. Nah, dalam unggahan tersebut Bapak Ibu terdapat sebuah gambar ya yang menjelaskan bahwa Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Kemdikbudristek itu akan meluncurkan kurikulum nasional yang akan menggantikan kurikulum merdeka pada bulan ini Bapak Ibu ya. Nah, kurikulum nasional yang juga dikenal dengan sebagai kurikulum merdeka itu merupakan kurikulum yang diwajibkan secara nasional untuk semua jenjang pendidikan dan semua sekolah yang ada di binaan Kementerian Pendidikan Riset dan Teknologi Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, unggahan tersebut menyatakan bahwa peluncuran kurikulum nasional itu merupakan salah satu program prioritas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset pada tahun 2024 ini. Nah, Bapak Ibu, meskipun demikian, maka kebenaran dari kabar tersebut masih menjadi tanda tanya bagi banyak orang, terutama bagi kita di kalangan pendidik Bapak Ibu. Namun Bapak Ibu, Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan BSKP Kemendikbudristek Bapak Anindito Adi Utomo itu menegaskan bahwa informasi mengenai pergantian kurikulum merdeka dengan kurikulum nasional pada bulan Maret 2024 itu adalah berita hoax atau tidak benar Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, Anindito menegaskan bahwa proses penerapan tersebut telah melalui tahapan yang sangat panjang ya, mulai dari penyusunan prototipe kurikulum merdeka pada tahun 2020 yang lalu ya. Setelah itu melalui evaluasi dan penawaran sebagai opsi atau pilihan bagi sekolah-sekolah yang mau menerapkan ya. Kemudian sekitar 80% dari satuan pendidikan formal itu sudah menerapkan kurikulum merdeka Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, sejak tahun 2020 proses penerapan kurikulum merdeka itu telah dilakukan secara bertahap ya di sekitar 3.000 sekolah ya, termasuk di wilayah 3T Bapak Ibu ya. Tertinggal, kemudian wilayah terdepan dan wilayah yang terluar Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, kemudian pada tahun 2022 itu sebanyak 140.000 satuan pendidikan secara sukarela Bapak Ibu ya, itu mau menerapkan kurikulum merdeka setelah Kemdikbudristek itu membuka pendaftaran ya untuk menerapkan kurikulum merdeka tersebut. Nah akhirnya pada tahun 2023 itu meningkat Bapak Ibu, sebanyak 160.000 satuan pendidikan telah terdaftar ya untuk menerapkan kurikulum merdeka, sehingga totalnya mencapai Bapak Ibu ya 300.000 satuan pendidikan di seluruh Indonesia dan di semua tingkatan. Nah Bapak Ibu, meskipun ya rencana kurikulum nasional akan diluncurkan pada Februari 2024, namun Bapak Ibu,
ternyata di perjalanan itu ada penundaan ya. Hal ini disebabkan karena Kemendikbudristek itu masih membutuhkan ya masukan dari berbagai pihak dan persetujuan Presiden terkait implementasi kurikulum merdeka ini. Nah, Bapak Ibu, kemudian Kemendikbudristek melalui BSKP itu sudah melakukan uji publik ya terhadap rancangan Permendikbudristek tentang kurikulum merdeka pada 16 Februari yang lalu, Bapak Ibu. Nah, Permendikbudristek ini itu diharapkan akan memberikan kepastian yang jelas mengenai kemana arah kebijakan kurikulum nasional dan tentunya memberikan waktu yang lebih bagi satuan pendidikan yang belum menerapkan kurikulum merdeka untuk mempelajarinya ya selama 2 tahun setelah terbitnya Permendikbud tersebut. Jadi diberikan kesempatan Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, setelah diterapkannya Permendikbudristek ini, maka semua satuan pendidikan yang masih menggunakan kurikulum lama ya, kurikulum 2013 hingga ya diberikan kesempatan hingga tahun ajaran 2025 sampai 2026 dengan memberikan waktu transisi ya atau tahap ya bagi mereka untuk menerapkan kurikulum merdeka mulai dari kelas 1, 4, 7 dan 10 atau secara keseluruhan ya Bapak Ibu. Bapak Ibu dimanapun Anda berada, selanjutnya ya selain itu pengembang ahli pusat kurikulum dan pembelajaran Kemendikbudristek ya Pak Taufik Damarjati itu memberikan indikasi bahwa peluncuran pengesahan kurikulum merdeka sebagai kurikulum nasional ini direncanakan akan dilakukan pada bulan ini Bapak Ibu ya, bulan Maret 2024. Nah, meskipun sebelumnya direncanakan pada bulan yang lalu, namun penundaan tersebut disebabkan oleh upaya untuk mendapatkan lebih banyak masukan dari masyarakat serta tentu harus persetujuan dengan Presiden Bapak Ibu. Nah, sementara itu Direktur Eksekutif ya Bajik Dita Putih Sarasvati itu mengatakan bahwa kurikulum merdeka itu belum dapat diakui sebagai kurikulum resmi nasional karena masih banyak sekali kekurangan elemen-elemen penting seperti kerangka kurikulum yang terinci dan filosofi pendidikan yang terstruktur katanya. Nah, menurut Dita, kurikulum merdeka itu perlu diperbaiki di berbagai bidang ya, termasuk dengan penyusunan naskah akademik yang lebih mendalam Bapak Ibu. Nah, saat ini itu kurikulum merdeka masih belum memiliki naskah akademik yang memadai. Tanpa naskah akademik ini, itu sulit untuk memahami landasan berpikir di balik kurikulum merdeka, Bapak Ibu. Nah, sebuah kurikulum resmi nasional umumnya terdiri dari beberapa elemen, termasuk filosofi kurikulum, kemudian kerangka kurikulum yang jelas, dan daftar bidang studi yang terperinci. Namun, Bapak Ibu, kurikulum merdeka masih belum menyajikan kerangka yang cukup rinci dan masih kekurangan dalam dokumen resminya ya, kata Pak Bajik Dita Putih Sarasvati ya, atau Ibu mungkin ya. Nah, demikian Bapak Ibu informasi ya diberikan tentang penjelasan tentang kabar pergantian kurikulum merdeka yang menjadi kurikulum nasional. Kita tunggu saja Bapak Ibu apakah kurikulum merdeka yang sudah berjalan beberapa tahun ini akan dijadikan kurikulum resmi menjadi kurikulum nasional yang berlaku untuk semua sekolah di bawah binaan Kementerian Pendidikan, Riset, dan Teknologi Bapak Ibu. Demikian Bapak Ibu informasi tentang kurikulum merdeka ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.